Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah banyaknya perbincangan antara Tang San dan Zhang Haosuan, singkatnya dia pun resmi menjadi anggota penebusan. Bersamaan dengan hal itu, Pak Wali Kota membawa Tang San ke suatu tempat demi memperkenalkan murid barunya. Cerita berlanjut dengan Tang San yang nampak berkultivasi, yang setelah semalaman berkultivasi, Tang San dihampiri oleh Dubai untuk mengajaknya ke suatu tempat. Tang San yang melihat teman barunya itu, ia pun refleks menyapa dan tanpa ragu memanggil Dubai dengan sebutan kakak senior. Mendengar sebutan senior, hati Dubai tampaknya begitu senang, mengingat ini baru pertama kalinya ia dipanggil senior. Tak lama, Dubai langsung membawa Tang San ke tempat sarapan. Sembari makan itulah, Dubai menjelaskan kalau pagi merupakan kelas kebugaran fisik, sementara siang adalah kelas praktek, dan sebagian besar waktu digunakan untuk kursus. Seperti pada bagian sebelumnya bahwa Guru Yu adalah guru yang paling galak di antara 4 guru lainnya. Untuk itu, Cheng Zi yang baru datang lantas ia mengingatkan kalau Tang San tak perlu takut, karena pada dasarnya sekeras apapun ajaran sang guru tentu demi kebaikan murid juga. Dan untuk kelas praktek nanti, Tang San harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Berdasarkan dia yang merupakan murid baru, sepertinya gurumu akan menguji Tang San demi memperlihatkan kemampuannya, dan mungkin Cheng Zi akan menjadi lawan Tang San. Bersamaan dengan Tang San yang mengucapkan terima kasih, Dubai dengan kerendamannya berpesan agar Cheng Zi tidak memukul Tang San dengan kuat. Tepat ketika ucapan itu selesai, Cheng Zi dengan sifat pemarahnya sontak marah besar dan berencana akan memukul Dubai ketika kelas sudah selesai. Namun karena Dubai selalu beruntung, mana mungkin ia takut. Malahan bocah tersebut balik mengancam bahwa jika Cheng Zi berani memukulnya, maka nasib sial akan menimpa perempuan tersebut. Dirasa perkataan Dubai ada benarnya juga, Cheng Zi menatap Tang San sebelum bertanya apakah pemuda tersebut baik-baik saja. Bukan apa-apa. Biasanya setiap orang yang ingin menyerang Dubai tentu beberapa hari setelahnya akan bernasib sial. Melihat Tang San yang kebingungan, Dubai mengungkapkan bahwa ia merupakan putra keberuntungan. Dengan mata rubahnya, ia telah berkultivasi dengan tingkat tertentu. Adapun salah satu kemampuannya ialah dapat merenungkan masa depan. Sementara kemampuan yang paling aneh dapat membuat orang yang menyakitinya menjadi sial. Nah, jika sudah demikian, apakah Tang San tidak merasakan reaksi apapun? Tang San hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata dalam hati, dahulu aku adalah raja dewa terkuat di universeku. Bahkan sekarang aku masih memiliki kesadaran ilahi. Jadi, sedikit keberuntungan seperti itu mana mungkin bisa mempengaruhiku. Menyadari kalau Tang San terlalu kuat untuk dilawan, Dubai pun terlihat pasrah dan berniat ingin berlatih lebih giat. Hingga tak lama kemudian, kelas kebugaran fisik pun dimulai. Guru Yu sedikit menjelaskan aturan dan seperti apa saja latihan hari ini. Teruntuk Tang San, lakukan saja seperti yang dilakukan Dubai mengingat umurnya masih 9 tahun. Dan ya, ternyata latihannya cukup mengingatkan kita dengan Shaolin 1, yaitu latihan membawa beban dengan tak boleh menggunakan kekuatan. Setiap murid disuruh memakai rompi yang sudah disiapkan lubang pengisi balok logam. Satu balok beratnya kisaran 10 kg. Dan karena Tang San harus mengikuti Dubai, maka ia harus membawa 4 balok. Sembari mendaki itulah, Dubai bercerita kalau semua murid diharuskan mendaki gunung sejauh 100 km. Mendengar hal itu, sontak Tang San terherman dan beranggapan kalau latihan dari Guru Yu ini terlalu kejam. Bagaimanapun juga, fisik manusia jelas tak sama dengan fisik monster. Mendaki gunung dengan membawa beban yang sangat berat takutnya akan menyiksa para murid. Setelah mendaki dengan lumayan jauh, diperlihatkan Dubai yang berkeringatan. Meskipun Dubai merupakan teman yang konyol, ternyata ia juga orang yang setia kawan. Ya, berbeda dengan Tang San yang masih santai, Dubai yang sudah tak tahan, ia menyuruh agar kawannya tersebut pergi duluan. Karena 3 orang terakhir tak akan mendapatkan jatah makanan. Sayangnya, bicara masalah setia kawan, tentunya Tang San adalah orang yang paling setia kawan. Lantas, ia meminta 2 balok Dubai dan biarkan dirinya yang membawanya.
Namun Dubai bersikeras menolak sebelum mengungkapkan bahwa itu merupakan perbuatan curang. Selain itu, meskipun latihan dari Guru Yu cukup menyiksa, tetapi sebenarnya itu demi kebaikan para murid. Jika sudah demikian, Tang San tak bisa berbuat apa-apa selain berjuang bersama. Tepat ketika pendakian semakin menjauh, energi Dubai benar-benar habis dan sepertinya sudah tak bisa melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, ia pun menyuruh Tang San pergi duluan kebanding menunggu ia yang beban ini. Tang San yang tak mungkin meninggalkan kawannya, lantas ia berniat menggendong Dubai. Di saat yang bersamaan, terdengar suara perempuan yang ternyata adalah Guru Yu. Sembari mengeluarkan sedikit kata-kata mutiara, Guru Yu mengambil 2 logam Dubai sebelum diberikan ke Tang San. Lalu ia menyuruh Tang San pergi sesuai dengan arahan peta. Melihat Tang San yang masih bugar, Dubai yang tak dapat menahan kehermanan sepertinya ingin bertanya kenapa fisik Tang San berbeda dari yang lainnya. Bahkan para kakak senior pun juga kelelahan sama sepertinya. Akan tetapi Tang San terlihat biasa saja dan hanya mengeluarkan keringan. Menanggapi itu, Guru Yu membentak Dubai sebelum menyuruh pemuda tersebut agar mempercepat pergerakannya. Jangan memikirkan orang lain, mengingat setiap orang tentu memiliki fondasi yang berbeda. Kembali ke Tang San yang dimana ia hampir sampai di puncak gunung. Sembari mengamati peta, akhirnya Tang San bertemu Zicheng dan kakak senior lainnya. Sama seperti Dubai, Zicheng juga terheran-heran dengan fisik Tang San yang seakan-akan ia sudah terbiasa dengan latihan ini. Dan karena sudah sampai di puncak gunung, gurumu yang bertugas membuka segel transformasi Dewa Iblis, ia pun langsung membuka segel Tang San. Pada dasarnya, sedari tadi Tang San sebenarnya juga bisa membuka segel dengan sendirinya, mengingat baginya segel seperti itu hanyalah segel rendahan. Namun ia tak mau mengambil resiko dan lebih memilih low profile. Tepat ketika segel Tang San dibuka, Zicheng tanpa ragu melompat dan mengajak Tang San untuk kembali ke akademi. Ingat, 3 orang terakhir akan mendapatkan hukuman, yaitu tidak boleh makan siang. Saat dia mengatakan itu, kedua tangannya seketika berubah menjadi sayap. Ya, transformasi Dewa Iblis Zicheng nampaknya berhubungan dengan burung sehingga memungkinkan dirinya bisa terbang tanpa berada di tingkatan kultivasi tertentu. Dan itu bukanlah hal yang curang, mengingat ketika hendak kembali, maka para murid diperbolehkan menggunakan transformasi Dewa Iblis. Sempat terkesima, namun Tang San yang tak punya waktu, ia pun mempercepat pergerakannya menggunakan kemampuan elemen angin. Jika kalian masih ingat, sebenarnya Tang San sudah lama menginginkan kemampuan yang bisa terbang. Kebetulan Xuan Tiangong tingkat 5-nya masih memiliki 1 slot. Oleh karena itu, Tang San berniat mengambil darah Zicheng supaya dirinya bisa terbang. Ketika Tang San sampai, ia tak melihat satu murid pun yang berada di akademi. Lantas Tang San berpikir bahwa ia terlalu lambat dan mungkin saja tak akan makan siang. Namun di saat Tang San berpikir seperti itu, para siswa lainnya malahan berpikir kalau pemuda tersebut benar-benar di luar Nurul. Bahkan di latihan pertamanya ia terlihat biasa saja dan tidak menampakkan ekspresi lebay seperti murid lainnya. Di saat yang bersamaan, Guru Yu menjelaskan bahwa Tang San tak perlu khawatir mengingat latihan pertama tak akan mendapatkan hukuman. Lantas, ia menyuruh Tang San mandi sebelum makan siang. Tepat ketika Tang San menghilang dari pandangan, Guru Siru perlahan mendekati Dekan Guan sebelum bertanya bagaimana penilaian sahabatnya itu terhadap Tang San. Dekan Guan menjawab bahwa meskipun masih muda, dia sangat tenang, fondasinya sangat kuat, dan tidak memiliki sikap arogan. Berdasarkan fisik Tang San yang begitu kuat, Dekan Guan menebak kalau kultivasi bocah tersebut sudah di tingkat 4 puncak. Mendengar hal itu, Guru Siru menggelengkan kepalanya dan berkata kalau Tang San bukan tingkat 4 puncak, melainkan tingkat 5. Saat Dekan Guan terheran, Guru Siru mengungkapkan kalau Zhang Haosuan merupakan orang yang cuek, acuh tak acuh. Namun tiba-tiba banget dia nerima murid yang padahal Tang San masih sangat muda. Oleh karena itu, tak ada alasan lain kecuali Tang San sangat berbakat dan bahkan mungkin masih banyak rahasia yang belum organisasi tahu. Namun
tenang saja, meskipun Tang San terlihat sangat berbakat, tetapi bagaimanapun juga ia hanya memiliki Bloodline serigala angin. Sekuat apapun serigala angin, tetap saja bukan golongan ras monster terkuat. Bahkan jika Tang San berkultivasi sampai ke tingkat tertinggi, dirinya masih yang terlemah jika bertemu dengan kultivasi yang setara. Akan tetapi ini hanyalah teori dari Guru Sirus semata. Benar atau tidaknya kita akan tahu setelah tes praktek dimulai. Untuk itu, jika para guru beneran penasaran dengan kemampuan Tang San, mari tunggu di sore hari demi melihat kelas praktek. Sin beralih ke Tang San yang dimana San ia selesai mandi dan makan, ia pun menghampiri kakak seniornya sebelum bertanya kapan pengumuman pihak akademi mengizinkan para murid untuk pergi ke kota. Sembari tertawa, Zicheng menjawab bahwa sebenarnya para murid boleh saja masuk ke kota. Syaratnya, pertama harus menyelesaikan kelas terlebih dahulu. Kedua, harus berpergian dengan 2 orang. Ketiga, jangan bikin masalah. Jika tidak, maka akan dihukum berat. Mengalihkan percakapan, Tang San yang mengagumi kemampuan terbang Zicheng lantas ia bertanya apa transformasi Dewa Iblis gadis tersebut. Zicheng tersenyum sebelum menyampaikan bahwa transformasi Dewa Iblisnya ialah Jinpeng, merupakan warisan Bloodline burung dapeng bersayap emas. Sayangnya, kekuatan Bloodline-nya agak rendah sehingga memungkinkan dirinya hanya stuck di tingkat 7. Untungnya, sang guru berniat membawa gadis tersebut ke tempat leluhurnya untuk meningkatkan kekuatan Bloodline-nya. Karena sudah demikian, Tang San dengan pedenya menantang bahwa saat kelas praktek nanti, ia akan melawan Zicheng. Zicheng yang mendengarnya lantas ia mengira kalau pemuda tersebut sedang meremehkannya. Kalau begitu, ia ingatkan bahwa transformasi Dewa Iblisnya tidaklah mudah untuk dikalahkan. Menyadari kalau Zicheng salah paham, Tang San tersenyum tipis sebelum mengungkapkan bahwa ia tak mungkin meremehkan kakak seperguruannya sendiri, melainkan hanya ingin merasakan seberapa kuat transformasi Dewa Iblis Zicheng. Singkatnya, Zicheng tidak mempersalahkan dan menyuruh adik seperguruannya itu untuk beristirahat. Ketika pertarungan dimulai nanti, ia tak akan berbalas kasihan. Tepat ketika Zicheng pergi, Tang San melambaikan tangan dan memikirkan bahwa alasan ia sangat menginginkan bertarung dengan Zicheng ialah karena Bloodline-nya. Yap, Tang San sudah memutuskan kalau slot Xuan Tiangong tingkat 5-nya akan diisi dengan kemampuan yang bisa terbang. Di sore harinya, gurumu langsung menyampaikan beberapa aturan perihal pertarungan kelas praktek yang setelah cukup lama bercakap-cakap, gurumu memerintahkan Tang San untuk maju duluan mengingat ia merupakan murid baru. Tang San boleh memilih lawan siapapun, yang terpenting menunjukkan kemampuannya. Para siswa dan guru yang terdapat di area ini sepertinya sudah tak sabar ingin melihat kemampuan Tang San. Bagaimana tidak? Pertama, langsung diangkat Pak Wali Kota sebagai murid. Kedua, ia bisa menyelesaikan latihan kebugaran fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Tanpa berpikir panjang, Tang San langsung memilih kakak senior Zicheng sebagai lawan. Meski ia sudah menebak kalau Tang San pasti menantangnya, namun Zicheng tetap bertanya apakah Tang San yakin ingin melawannya. Jika sudah demikian, ia tak akan sungkan lagi. Tang San tidak menanggapi apapun selain berkata, "Kakak senior, mohon arahannya." Tepat ketika ucapan itu selesai, semua siswa bergerak mundur seakan-akan sangat menantikan pertarungan ini. Tak lama, gurumu berteriak memberikan aba-aba bahwa pertarungan sudah dimulai. Sembari mengeluarkan cahaya emas dan mengepakkan kedua sayapnya, Zicheng tanpa ragu mengaktifkan transformasi Dewa Iblisnya sebelum maju dengan kecepatan tinggi. Menanggapi itu, Tang San merespon dengan mengeluarkan aura elemen angin sebelum melepaskan beberapa bilah angin. Dirasa tak mungkin bisa menghindar, Zicheng terpaksa menahan serangan itu dengan kedua sayapnya. Serangan Tang San jelas tidak biasa sehingga menghasilkan benturan yang amat dahsyat. Bahkan di dalam novelnya dijelaskan bahwa serangan bilah angin itu dapat membuat ruang kosong bergetar. Makin gak sabar ya cuy lihat Solar 5 dijadikan Donghua. Apakah power kultivator di benua Fan memang seluar biasa itu? Tang San kan masih 9 tahun dan masih tingkat 5, tapi powernya bisa bikin ruang kosong bergetar. Sebenarnya ruang-ruang itu udah biasa ya di Donghua, tapi kan Tang San masih 9 tahun tuh. Apakah memang seluar biasa itu maksud saya tuh?
Nah itu, sayangnya masih lama banget ya teman-teman. Oke lah, saya Arun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.